Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Irfan W11. Seperti biasa, di sini saya sudah kedatangan lagi barang untuk proyekan motor. Dan di depan kita sudah terdapat box ya atau dus dari TJM Project. Dan di sini untuk barangnya saya membeli knalpot Sugi ya dari TJM Project untuk si Honda Scoopy Fi si Jalung. Dan ini paketnya tadi baru datang tadi siang, dan di sini saya akan melakukan pengunboxingan untuk knalpot TJM Racing Project ini ya. Dan untuk seperti apa videonya, pokoknya ikutin terus video ini ya sampai habis biar paham dan biar tahu apa arti isi dalam video ini. Oke, tanpa perlu berbasa-basi lagi, kita akan segera melakukan untuk pengunboxingan si knalpot ini ya. Nah, knalpot ini itu dikirimnya dari Bogor ya. Kalau TJM Project itu markasnya atau apa namanya bisa disebut pabriknya ya dari Bogor, Jawa Barat. Dan untuk pengiriman dari Bogor ke Sumedang, tempat saya atau rumah saya di daerah Sumedang itu hanya memerlukan waktu 1 malam saja ya, tidak perlu waktu lama untuk barang ini sampai di rumah saya. Cerita mengenai knalpot, sebelumnya kan saya juga sudah pernah membelinya dari merek Rob1 yang buat Honda Beat, dan waktu itu saya pengen memasangnya itu di Honda Scoopy. Dan ternyata untuk si knalpot Rob1 itu dia kalau di Honda Scoopy untuk angin keluarnya ya, jadi angin pas motor dinyalakan itu si suara knalpotnya itu dia kena ke bagian plat nomor yang membuat suaranya itu menjadi tidak enak ya. Dan saya juga pernah untuk mereview si knalpot Rob1 buat Honda Beat Fi itu. Dan tadinya saya sempat gimana ya, malas lah untuk mengganti knalpot si Honda Scoopy dikarenakan ya pasti mentok lagi ya ke bagian plat nomor si angin dari knalpotnya itu. Nah, sekarang pas kemarin saya searching di YouTube, di Instagram, saya penasaran lagi ya dengan satu produk dari TJM Project. Dan kalau saya lihat-lihat di YouTube orang lain juga banyak ya di Honda Scoopy yang memakai knalpot TJM Project ini. Dan saya juga sudah menanyakan ke beberapa orang yang sudah menggunakan si knalpot TJM Project ini di Honda Scoopy untuk menanyakan gimana sih bro untuk apa namanya untuk si suara knalpotnya itu apa mengenai plat nomor atau enggak. Kata mereka enggak. Ya sudah, saya di sini mencoba untuk membeli si knalpot TJM Project ini ya. Dan untuk soal harga si knalpot ini dibanderol seharga 700.000. Dan kemarin pas saya membeli itu kebetulan di Shopee lagi ada gratis ongkir dan ya harganya jadi 700.000, jadi tidak lebih dari 700.000. Dan untuk tipenya itu si knalpotnya ini tipenya nanti saya cantumkan di deskripsi ya, di layar kaca. Untuk tipe knalpot ini saya lupa lagi. Oke, langsung saja kita mengeluarkan barang yang ada di box ini ya. Yang pertama di sini kita mendapatkan leheran ya atau header di bagian ke depan buat knalpotnya. Dan dari segi bahan di sini sangat meyakinkan ya dari merek TJM ini. Dari kualitas, dari elasannya pun sangat rapi. Dan untuk bahannya ini dari stainless ya, full stainless yang warnanya itu mirip-mirip ini ya kayak kroman, padahal bukan, ini jadi bahannya stainless steel asli. Nah, di dalam paket pembelian jadi untuk di bagian headernya di sini sudah include sama asbes knalpot atau packing knalpotnya sudah include di dalam paket pembelian ya. Dan untuk penampakan si headernya bagian depan seperti ini ya. Untuk las-lasannya sangat rapi. Dari bahannya terlihat kokoh dan di sini ada logo
buatan laser ya, TJM Project. Seperti ini di bagian headernya. Dan untuk asbes knalpot atau packing knalpotnya seperti ini ya. Biasa sih untuk packing knalpotnya, paling ini harga yang 3.000-an di bengkel juga ya. Tapi kalau dari sananya sudah ada atau info dalam pembelian, lumayan lah, jadi kita tidak perlu membeli untuk si packing knalpot ini. Dan terus kita mendapatkan yang pasti di sini ada per ya. Per ini untuk menghubungkan atau mengencangkan nanti di bagian antara header ini ya, antara pipa header ini dengan knalpot atau silencer belakangnya. Dan di dalamnya lagi kita mendapatkan stiker dari TJM Project original seperti ini ya. Lanjut di dalam box ini yang pastinya kita mendapatkan untuk si knalpotnya ya guys. Nah, jadi untuk dari segi pengiriman atau segi packingan terbilang cukup aman ya, dikarenakan di bagian luar sudah dikasih dus atau box, dan di dalam paket ini pun di dalamnya masih dikasih lagi bubble wrap dan plastik seperti ini. Nah, jadi seperti ini guys ya untuk penampakan knalpotnya. Dan mungkin kalau dari tameng atau cover knalpotnya ini model yang terbaru mungkin ya, karena saya lihat-lihat di YouTube juga kalau yang lain beli tameng knalpotnya atau cover knalpotnya perasaan tidak seperti ini ya. Mungkin ini yang model terbaru ya, atau generasi yang terbaru. Kalau Anda yang tahu bolehlah kasih komentar di kolom komentar ya, kalau bila mana Anda yang tahu. Nah, jadi masih dikasih bubble wrap seperti ini. Oke, kita langsung membuka bubble wrap ini ya. Nah, setelah bubble wrapnya terbuka, jadi sekarang kita tinggal giliran mengeletek plastik atau pelindung yang ada di end mufflernya ya. Nah, ini guys, jadi end mufflernya juga dilapisin lagi dengan plastik ya, mungkin biar tidak tergores saat pengiriman, jadi biar lebih aman. Pas datang itu dia tidak ada cacat dan tidak ada tergores sedikit pun ya. Nah, untuk menconganya seperti ini guys ya. Nah, jadi seperti ini guys untuk penampakan si knalpotnya setelah semua plastik pembungkusnya itu terlepas. Dan knalpot ini di bagian end cap-nya ya, atau end cap-nya, di bagian lubang belakang untuk keluar anginnya itu dia terbuat dari plastik atau apa ya, seperti ini ya, yang dilapisin dengan cat warna silver seperti ini, dan ada logo atau emboss ciri khas dari TJM Project. Dan di sini juga terdapat logo TJM Project ya. Dan untuk dari bahan lumayan cukup berat ya, meyakinkan sih ini dari segi apa namanya, dari segi postur bentuknya ini meyakinkan ya. Ya semoga aja di Honda Scoopy knalpot ini tidak apa ya, untuk anginnya itu dia tidak kena ke bagian plat nomor. Dan di dalam paket pembelian kita juga sudah include dengan DB killer ya. Nah, jadi di dalamnya itu sudah ada DB killer. Nah, seperti itu. Jadi fungsi DB killer ini dia itu fungsinya untuk meredam suara ya. Jadi biar tidak terlalu kencang untuk suaranya, jadi kita memakai DB killer ini. Dan kalaupun kita tidak mau untuk menggunakan DB killer ini, gampang sih, tinggal dicabut aja ya menggunakan tang. Jadi tinggal masukin ke dalam, tinggal dicabut seperti itu, sudah copot ya.
jadi suaranya akan keras mungkin ya. Saya juga belum pernah sih memakai produk dari TJM Project ini. Seperti ini ya untuk penampakannya. Dan tameng knalpotnya ini atau cover knalpotnya juga sudah include dalam pembelian. Jadi semuanya sudah include dalam pembelian, jadi kita tinggal memasangkan atau mengaplikasikan ke motornya langsung ya, tanpa perlu ribet lagi gitu. Dan untuk soal harga, seperti yang sudah saya bilang tadi, knalpot ini saya membelinya itu di harga 700.000 ya. Itu belum sama ongkir. Paling kalau misalkan sama ongkir ya paling mahalnya juga kalau misalkan keluar kota paling kurang lebih di beda 50.000 ya untuk ongkirnya. Dan mungkin untuk video pemasangan di sini saya tidak akan memvideokannya. Jadi mungkin nanti saya akan mereview untuk suaranya itu seperti apa, nanti sudah terpasang di motor di video terpisah ya. Jadi di sini saya hanya melakukan pengunboxingan untuk knalpot ini karena knalpot ini itu lagi viral-viralnya ya di YouTube, di TikTok, di Instagram juga lagi banyak yang pakai ya, lagi hit-hitnya ini knalpot ya dari TJM Project. Oke, mungkin cukup sekian ya video yang bisa saya buat. Semoga video ini bisa membantu bagi kalian yang ingin mengganti knalpot motornya, bisa di sini memakai dari merek TJM Project. Dan di sini saya tidak di endorse dari TJM ya. Ya kalau misalkan di endorse juga dari TJM, sip. Sangat-sangat terbuka buat saya ya. Sangat diharapkan itu kalau misalkan saya di endorse sama TJM Project. Berharap lebih tapi nggak apa-apa lah, semoga didengar sama TJM Project-nya. Dan knalpot ini sebenarnya bisa diaplikasikan ke motor Honda Matic Honda 110cc ya, mungkin dari tahun 2019 ke bawah karena di bagian hidungnya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan dipakai di Honda Genio, di Honda All New Beat atau Honda Beat yang Deluxe dari tahun 2020 ke atas itu mungkin sudah beda lagi ya untuk dari headernya sama bentuk knalpotnya juga. Ya mungkin cukup sekian ya video ini saya buat. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.